Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan cahayanya kepada setiap jiwa yang mencari kebenaran. Untuk para penjelajah hikmah, para pencinta sejarah ruhani, dan mereka yang hatinya rindu pada kisah-kisah yang menyejukkan jiwa, kisah ini kami persembahkan. Di tengah lembah hijau yang diselimuti kabut pagi, di sebuah nagari kecil bernama Bonjol, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan mengguncang sejarah dan langit Nusantara. Ia bukan hanya seorang pejuang, tapi juga seorang ulama, seorang pemimpin ruhani, dan seorang wali yang jejaknya tak hanya tertulis di bumi, tapi juga di hati umat. Namanya Muhammad Syahab, namun dunia mengenalnya sebagai Tuanku Imam Bonjol. Kelahirannya pada tahun 1772 Masehi di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, disambut dengan tanda-tanda yang tak biasa. Ibunya, seorang perempuan salehah, bermimpi melihat cahaya terang keluar dari perutnya dan menyinari seluruh lembah. Ayahnya, seorang ulama bernama Bayanuddin, menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda bahwa anak ini akan membawa cahaya ilmu dan perjuangan. Sejak kecil, Muhammad Syahab menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Ia tak hanya cepat menghafal Al-Quran, tapi juga gemar menyendiri di bukit-bukit untuk merenung dan berzikir. Dalam kesunyian itu, ia seolah berbicara dengan langit, dan langit pun menjawabnya dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ketika usianya menginjak remaja, ia dikirim untuk menuntut ilmu ke berbagai surau dan pesantren. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Tuanku Nan Renceh, seorang ulama besar dari Kamang yang dikenal dengan kekuatan spiritual dan ketegasannya dalam menegakkan syariat. Di bawah bimbingan para guru tarekat dan ahli fikih, Muhammad Syahab tidak hanya menguasai ilmu lahir, tapi juga ilmu batin. Ia mempelajari tasawuf, hikmah, dan rahasia-rahasia ruhani yang hanya dibuka bagi mereka yang hatinya bersih dan niatnya lurus. Salah satu kisah yang sering diceritakan oleh para muridnya adalah tentang malam ketika ia berdoa di puncak Bukit Tajadi. Dalam sujud panjangnya, langit yang semula gelap tiba-tiba dipenuhi cahaya lembut seperti fajar. Beberapa penduduk yang melihat dari kejauhan mengira ada kebakaran, namun ketika mereka mendekat, mereka hanya menemukan Imam Bonjol yang masih bersujud, dikelilingi oleh keheningan dan aroma harum yang tak biasa. Kisah ini menjadi buah bibir. Bagi sebagian orang, itu hanyalah kebetulan. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, itu adalah awal dari karomah-karomah yang kelak akan menyertai perjuangannya. Setelah menapaki masa kecil yang penuh ketekunan dan tanda-tanda keistimewaan, Muhammad Syahab tumbuh menjadi pemuda yang haus akan ilmu. Ia tidak puas hanya dengan pengetahuan dasar agama yang diajarkan di surau kampung. Maka berangkatlah ia menempuh perjalanan ruhani dan intelektual, menyusuri lembah-lembah Minangkabau, dari surau ke surau, dari guru ke guru, membawa semangat yang menyala dalam dada. Salah satu tempat yang menjadi titik balik dalam hidupnya adalah Kamang, tempat tinggal seorang ulama besar bernama Tuanku Nan Renceh. Ulama ini bukan hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena kezuhudan dan kekuatan spiritualnya. Di bawah bimbingan Tuanku Nan Renceh, Muhammad Syahab tidak hanya belajar fikih dan tafsir, tetapi juga menyelami kedalaman tasawuf dan ilmu hikmah. Ia diajarkan untuk mengenal hakikat diri, untuk menyucikan hati, dan untuk menjadikan perjuangan sebagai ibadah. Di Kamang, ia juga menyaksikan bagaimana para ulama mulai resah terhadap kondisi masyarakat. Banyak adat yang telah jauh dari nilai-nilai Islam. Perjudian,
Minuman keras dan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat menjadi pemandangan biasa. Dari keresahan itulah lahir Gerakan Padri, sebuah gerakan pembaruan yang ingin mengembalikan kemurnian ajaran Islam di ranah Minang. Muhammad Syahab, yang telah matang secara ilmu dan spiritual, kembali ke kampung halamannya di Bonjol. Di sana, ia mulai mengajarkan ilmu agama, membangun surau, dan membimbing masyarakat. Namun, ia juga sadar bahwa perubahan besar tidak bisa dilakukan hanya dengan ceramah. Maka ia mulai membangun pertahanan. Di atas Bukit Tajadi, ia mendirikan sebuah benteng. Benteng ini bukan hanya simbol fisik perlawanan, tetapi juga lambang keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Benteng Bonjol menjadi pusat gerakan Padri di wilayah utara. Dari sinilah ia memimpin perjuangan, bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan doa dan kesabaran. Ia tidak pernah memulai serangan tanpa terlebih dahulu bermunajat kepada Allah. Ia percaya bahwa kemenangan sejati bukan ditentukan oleh jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi oleh keikhlasan dan pertolongan dari langit. Dalam banyak kesempatan, para pengikutnya menyaksikan bagaimana doa-doanya membawa ketenangan di tengah kekacauan. Pernah suatu malam, ketika pasukan Belanda mulai mendekat, Imam Bonjol memerintahkan semua orang untuk tidak panik. Ia masuk ke dalam surau kecil di dalam benteng, lalu berdoa dalam sujud yang panjang. Tak lama kemudian, langit yang cerah berubah menjadi gelap. Angin kencang bertiup, dan hujan deras turun membasahi bumi. Kabut tebal menyelimuti seluruh lembah, membuat pasukan musuh kehilangan arah. Mereka mundur, kebingungan, sementara pasukan Padri tetap aman di dalam benteng. Peristiwa itu menjadi buah bibir. Banyak yang meyakini bahwa itu adalah karomah, pertolongan Allah yang turun melalui doa seorang hambanya yang saleh. Namun Imam Bonjol tidak pernah membanggakan diri. Ia hanya berkata, "Semua ini bukan karena aku, tapi karena Allah yang Maha Kuasa." Benteng Bonjol berdiri megah di atas Bukit Tajadi, dikelilingi hutan dan lembah yang menjadi saksi bisu perjuangan kaum Padri. Disinilah tuanku Imam Bonjol memusatkan gerakan dakwah dan perlawanan. Ia bukan hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga seorang guru ruhani. Setiap pagi, ia mengajar tafsir dan fikih kepada para santri. Setiap malam, ia memimpin zikir dan munajat bersama para pejuang. Suasana di dalam benteng bukan hanya dipenuhi semangat perang, tetapi juga getaran spiritual yang mendalam. Pada tahun 1824, Belanda mengajak Imam Bonjol untuk menandatangani Perjanjian Masang. Perjanjian ini menjanjikan perdamaian antara kaum Padri dan Belanda. Imam Bonjol, yang selalu mengedepankan jalan damai, menyambutnya dengan hati terbuka. Namun, perdamaian itu tidak bertahan lama. Belanda melanggar janji dan kembali menyerang wilayah Padri. Imam Bonjol merasa dikhianati, tetapi ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia kembali ke benteng, mengumpulkan pasukan, dan memperkuat pertahanan. Dalam masa-masa genting itu, banyak kisah karomah yang mulai tersebar di kalangan rakyat. Salah satunya terjadi saat pasukan Belanda mengepung Bonjol dari 3 arah. Jumlah mereka jauh lebih besar, persenjataan mereka lebih lengkap. Namun Imam Bonjol tetap tenang. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerang, melainkan memperbanyak doa dan zikir. Malam itu, ia berdiam di surau kecil di dalam benteng, berdoa dalam sujud yang panjang. Ketika fajar menyingsing, kabut tebal turun menyelimuti seluruh lembah. Pasukan Belanda kehilangan arah. Mereka saling bertabrakan dalam kebingungan.
Sementara itu, pasukan Padri tetap tersembunyi, aman di balik kabut. Peristiwa itu menjadi buah bibir. Banyak yang meyakini bahwa kabut itu bukan kabut biasa, melainkan pertolongan dari langit. Seorang prajurit tua yang menyaksikan kejadian itu berkata, "Aku melihat dengan mata kepala sendiri, kabut itu turun seperti tirai putih dari langit, dan kami merasa seperti dilindungi oleh tangan yang tak terlihat." Namun Imam Bonjol tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah karomahnya. Ia hanya berkata, "Jika kita ikhlas berjuang di jalan Allah, maka Allah akan mengatur segalanya." Ia tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru dalam setiap kemenangan, ia semakin merendah, semakin banyak berzikir, dan semakin sering menangis dalam sujudnya. Kisah-kisah seperti ini menyebar dari mulut ke mulut. Bagi sebagian orang, itu hanyalah legenda. Tapi bagi mereka yang hidup bersamanya, yang menyaksikan langsung keteguhan dan kesalehannya, itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Imam Bonjol bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang wali yang hidup dalam kesederhanaan dan penuh keikhlasan. Pada tahun 1834, tekanan dari Belanda terhadap kaum Padri semakin kuat. Benteng Bonjol dikepung dari berbagai arah. Pasukan kolonial membawa meriam besar, logistik yang cukup, dan pasukan tambahan dari Jawa dan Ambon. Mereka yakin bahwa benteng Bonjol akan jatuh dalam waktu singkat. Namun yang mereka hadapi bukan hanya kekuatan fisik, melainkan kekuatan ruhani yang tak terlihat. Imam Bonjol tetap tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di tengah kepungan, ia justru memperbanyak ibadah. Ia memerintahkan pasukannya untuk menjaga wudhu, memperbanyak zikir, dan tidak meninggalkan salat malam. Ia percaya bahwa kemenangan sejati datang dari pertolongan Allah, bukan dari kekuatan senjata. Pada suatu malam yang gelap, ketika pasukan Belanda bersiap melakukan serangan besar, Imam Bonjol mengumpulkan para pengikutnya di surau kecil di dalam benteng. Ia memimpin doa dengan suara yang tenang namun dalam. Ia memohon perlindungan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh rakyat Bonjol. Ia berdoa agar Allah menurunkan pertolongannya, sebagaimana dia menolong para nabi dan wali terdahulu. Tak lama setelah doa itu, langit yang semula cerah berubah menjadi gelap. Angin kencang bertiup dari arah utara. Hujan deras turun tanpa henti. Kabut tebal menyelimuti seluruh lembah dan hutan di sekitar benteng. Pasukan Belanda yang sudah bersiap menyerang menjadi kacau. Mereka kehilangan arah, meriam mereka basah, dan komunikasi antar pasukan terputus. Dalam kekacauan itu, mereka mundur, meninggalkan peralatan dan logistik. Keesokan harinya, langit kembali cerah. Pasukan Padri keluar dari benteng dan menemukan bahwa musuh telah mundur jauh. Tidak ada pertempuran, tidak ada korban. Hanya hujan dan kabut yang menyelamatkan mereka. Peristiwa ini menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah perjuangan Imam Bonjol. Banyak yang menyebutnya sebagai karomah, pertolongan Allah yang datang melalui doa seorang hambanya yang saleh. Seorang tua dari Bonjol yang hidup puluhan tahun setelah peristiwa itu pernah berkata, "Kami tidak melihat pedang, tidak mendengar tembakan, hanya suara angin dan hujan yang menenangkan. Seolah-olah langit sendiri yang turun melindungi kami." Imam Bonjol tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah mukjizat dirinya. Ia hanya berkata, "Jika kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka Dia akan mengatur segalanya." Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada otot atau senjata,
tetapi pada hati yang bersih dan doa yang tulus. Kisah hujan dan kabut ini tidak hanya hidup dalam ingatan rakyat Bonjol, tetapi juga tercatat dalam berbagai catatan Belanda yang heran mengapa serangan mereka gagal total malam itu. Bagi mereka, itu mungkin hanya cuaca buruk. Tapi bagi umat yang beriman, itu adalah tanda bahwa Allah masih menjaga para pejuangnya. Di tengah medan perjuangan yang penuh tekanan dan ketegangan, Imam Bonjol tetap menjaga ibadahnya dengan disiplin yang luar biasa. Ia tidak pernah meninggalkan salat, bahkan ketika suara meriam dan senapan terdengar dari kejauhan. Ia percaya bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari jumlah pasukan atau senjata, tetapi dari hubungan yang kuat antara hamba dan Tuhannya. Suatu hari, ketika pasukan Belanda mulai mendekat ke wilayah Bonjol, Imam Bonjol sedang melaksanakan salat di sebuah surau kecil di dalam benteng. Beberapa pengikutnya yang berjaga di luar melihat bahwa musuh sudah semakin dekat. Mereka hendak membangunkan Imam Bonjol, namun salah seorang tua berkata, "Jangan ganggu beliau. Biarkan beliau menyelesaikan salatnya. Kita jaga beliau dengan doa." Waktu terasa berjalan lambat. Para penjaga merasa seolah-olah waktu berhenti. Musuh yang tadi terlihat begitu dekat, tiba-tiba seperti tertahan. Tidak ada suara tembakan, tidak ada langkah kaki, hanya keheningan yang menyelimuti benteng. Setelah Imam Bonjol selesai salat, ia keluar dengan wajah tenang. Ia berkata, "Allah telah menahan mereka. Sekarang, bersiaplah." Beberapa menit kemudian, suara tembakan kembali terdengar. Pasukan Belanda mulai menyerang, namun pasukan Padri sudah siap. Mereka bertahan dengan semangat yang tinggi. Serangan itu berhasil dipatahkan. Tidak ada korban dari pihak Padri. Peristiwa itu menjadi perbincangan di kalangan para pejuang. Mereka merasa bahwa waktu benar-benar melambat ketika Imam Bonjol sedang salat. Seolah-olah Allah menahan musuh agar tidak menyerang sebelum beliau selesai bermunajat. Kisah ini diceritakan oleh banyak orang yang pernah berada di dalam benteng Bonjol. Mereka bersaksi bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Bukan karena sihir, bukan karena trik, tetapi karena keikhlasan dan kehusyukan seorang hamba dalam beribadah. Imam Bonjol tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Ia selalu berkata, "Semua ini karena Allah. Kita hanya hamba yang lemah. Jika kita berserah diri sepenuhnya, maka Allah akan menjaga kita." Peristiwa itu menjadi pelajaran bagi para pengikutnya. Mereka mulai memahami bahwa perjuangan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal ruhani. Mereka memperbanyak ibadah, memperkuat zikir, dan menjaga niat agar tetap lurus. Imam Bonjol mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika hati kita tetap tenang di tengah badai, dan ketika kita tetap bersujud meski dunia sedang berguncang. Jika kamu siap, aku akan lanjutkan ke bagian 6, yang akan mengangkat kisah tentang Jeja. Pada masa-masa paling genting dalam Perang Padri, pasukan Imam Bonjol seringkali harus berpindah tempat secara cepat untuk menghindari serangan mendadak dari Belanda. Salah satu kisah yang paling dikenal oleh masyarakat Bonjol adalah tentang hilangnya jejak pasukan Padri secara misterius saat mereka dikejar oleh pasukan kolonial. Peristiwa ini terjadi ketika pasukan Imam Bonjol mundur dari sebuah lembah setelah melakukan serangan gerilya. Belanda, yang telah mempelajari jalur-jalur gerak pasukan Padri, mengirim satu kompi tentara untuk mengejar mereka. Namun ketika mereka tiba di lokasi yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan pasukan Padri, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada bekas api unggun, tidak ada jejak kaki, bahkan tidak ada daun yang terinjak.
Pasukan Belanda kebingungan. Mereka yakin bahwa pasukan Padri baru saja melewati tempat itu beberapa jam sebelumnya. Namun semua jejak seolah lenyap begitu saja. Seorang perwira Belanda yang mencatat kejadian itu dalam laporan militernya menulis bahwa mereka merasa seperti dikelabui oleh alam itu sendiri. Seolah-olah tanah dan hutan menelan jejak para pejuang itu. Di kalangan masyarakat Minangkabau, peristiwa ini diyakini sebagai salah satu bentuk karomah Imam Bonjol. Mereka percaya bahwa Allah melindungi pasukan Padri dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ada yang mengatakan bahwa Imam Bonjol membaca doa tertentu sebelum perjalanan, dan doa itu membuat jejak mereka tertutup oleh angin dan dedaunan. Ada pula yang percaya bahwa tanah itu sendiri tunduk kepada perintah seorang wali, dan menelan jejak-jejak kaki mereka agar tidak bisa dilacak. Imam Bonjol sendiri tidak pernah membicarakan peristiwa itu secara terbuka. Ia hanya berkata kepada pengikutnya, "Jangan pernah merasa aman karena karomah, tapi merasa amankanlah diri kalian dengan takwa." Ia selalu menekankan bahwa semua pertolongan datang dari Allah, bukan dari dirinya. Ia hanyalah perantara, seorang hamba yang berusaha menjaga keikhlasan dalam setiap langkah perjuangan. Kisah ini terus hidup dalam ingatan masyarakat Bonjol. Bahkan hingga hari ini, ada beberapa tempat di hutan sekitar bekas jalur gerilya yang dianggap keramat. Orang-orang tua sering berpesan agar tidak sembarangan berbicara atau bertindak di sana, karena tempat itu pernah menjadi saksi bisu karomah seorang ulama pejuang yang melawan penjajahan dengan kekuatan lahir dan batin. Di antara banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Tuanku Imam Bonjol, salah satu yang paling sering dikenang oleh para pengikutnya adalah kekuatan lisannya. Bukan dalam bentuk sihir atau retorika kosong, tetapi dalam bentuk doa dan kata-kata yang mengguncang hati. Ia dikenal sebagai sosok yang jika berbicara, membuat orang terdiam. Jika berdoa, membuat orang menangis. Dan jika memberi nasihat, membuat orang yang keras kepala pun luluh. Dalam banyak pertemuan, baik dengan rakyat maupun dengan lawan, Imam Bonjol selalu memulai dengan menyebut nama Allah. Ia tidak pernah berbicara dengan nada tinggi, tetapi setiap kata-katanya mengandung kekuatan ruhani yang dalam. Bahkan para perwira Belanda yang pernah berunding dengannya mencatat bahwa mereka merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang bukan hanya pemimpin, tetapi juga orang suci. Salah satu kisah yang paling dikenal terjadi saat perundingan dengan Belanda di Palupu menjelang penangkapannya. Dalam pertemuan itu, Imam Bonjol berbicara dengan tenang, namun tegas. Ia berkata, "Aku tidak takut mati, karena mati di jalan Allah adalah kemuliaan. Tapi aku takut jika umat ini kehilangan arah, karena itu lebih berbahaya dari 1000 peluru." Kata-kata itu membuat suasana hening. Bahkan beberapa orang Belanda yang hadir mengaku merasa gemetar mendengarnya. Bukan hanya kepada lawan, kepada rakyatnya pun Imam Bonjol sering menyampaikan nasihat yang menyentuh hati. Ia berkata, "Jangan kalian letakkan harapan pada manusia, karena manusia bisa berubah. Letakkan harapan hanya pada Allah, karena Dia tidak pernah ingkar janji." Ia juga sering mengingatkan bahwa perjuangan bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Doa-doanya pun dikenal sangat kuat. Dalam banyak kesempatan, ia memimpin doa bersama sebelum pertempuran. Para pejuang yang mendengarkan merasa seperti mendapat kekuatan baru. Mereka tidak lagi takut mati, karena mereka merasa bahwa Imam Bonjol telah mengangkat doa mereka ke langit. Seorang pengikutnya pernah berkata, ketika beliau berdoa,
kami merasa seperti dilindungi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seolah-olah langit membuka pintunya untuk kami. Kekuatan lisan Imam Bonjol bukan berasal dari ilmu retorika, tetapi dari hati yang bersih dan keyakinan yang kokoh. Ia tidak berbicara untuk mencari pujian, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Dan karena itu, kata-katanya menembus hati, lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari meriam. Di tengah benteng Bonjol yang menjadi pusat perjuangan kaum Padri, terdapat sebuah sumur tua yang hingga kini masih dikenang oleh masyarakat sekitar. Sumur itu bukan sekadar sumber air biasa. Ia menjadi saksi bisu dari perjuangan, doa, dan karomah yang menyertai tuanku Imam Bonjol dan para pengikutnya. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, sumur itu digali atas petunjuk Imam Bonjol sendiri. Saat itu, pasukan Padri mengalami kekurangan air bersih karena pengepungan yang ketat dari Belanda. Sungai-sungai di sekitar telah dikuasai musuh, dan sumber air lainnya telah diracuni. Dalam keadaan genting itu, Imam Bonjol mengajak para pengikutnya untuk bermunajat. Ia berdoa agar Allah menunjukkan tempat yang bisa menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Setelah berdoa, Imam Bonjol berjalan ke sebuah titik di dalam benteng dan berkata, "Gali di sini." Para pengikutnya mulai menggali, dan tak lama kemudian, keluarlah air yang jernih dan sejuk. Air itu tidak hanya mencukupi kebutuhan pasukan, tetapi juga diyakini membawa keberkahan. Banyak yang mengatakan bahwa air dari sumur itu bisa menyembuhkan luka dan menguatkan tubuh. Bahkan ada yang percaya bahwa air itu membawa ketenangan bagi siapapun yang meminumnya dengan niat yang tulus. Sumur itu kemudian dijaga dengan penuh hormat. Setiap kali pasukan hendak berangkat ke medan perang, mereka mengambil air dari sumur itu dan meminumnya setelah membaca doa. Mereka percaya bahwa air itu bukan hanya menghilangkan dahaga, tetapi juga menguatkan jiwa. Imam Bonjol sendiri sering mengambil air dari sumur itu untuk berwudu sebelum memimpin salat dan zikir bersama. Hingga hari ini, sumur itu masih ada. Masyarakat Bonjol menyebutnya sebagai sumur karomah. Banyak peziarah yang datang untuk melihat dan mengambil airnya. Mereka tidak menyembah sumur itu, tetapi menghormatinya sebagai bagian dari sejarah perjuangan dan spiritualitas seorang ulama besar. Mereka percaya bahwa keberkahan itu masih tersisa, karena doa yang tulus tidak pernah hilang di telan waktu. Imam Bonjol tidak pernah mengklaim bahwa sumur itu adalah mukjizat dirinya. Ia selalu berkata, "Semua ini adalah rahmat dari Allah. Kita hanya diminta untuk bersyukur dan menjaga amanahnya." Ia mengajarkan bahwa karomah bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk memperkuat iman dan memperdalam rasa tawakal. Menjelang peristiwa penting dalam hidupnya, yaitu perundingan dengan Belanda yang kelak menjadi awal dari penangkapannya, Imam Bonjol mengalami beberapa mimpi yang sangat kuat maknanya. Mimpi-mimpi itu tidak hanya menjadi petunjuk pribadi, tetapi juga menjadi bahan renungan bagi para pengikutnya. Dalam tradisi Islam, mimpi para ulama yang saleh seringkali dianggap sebagai isyarat dari langit, dan Imam Bonjol adalah sosok yang dikenal sangat menjaga kesucian hati dan ibadahnya. Beberapa hari sebelum perundingan di Palupu, Imam Bonjol dikisahkan bermimpi berada di sebuah padang luas yang dikelilingi cahaya. Di tengah padang itu, ia melihat sekelompok orang berpakaian putih yang mengelilinginya. Salah satu dari mereka berkata, "Engkau telah menunaikan amanahmu. Kini waktunya engkau kembali kepada ketenangan." Imam Bonjol terbangun dengan perasaan damai, namun juga penuh tanda tanya. Ia tidak menceritakan mimpi itu kepada siapapun,
kecuali kepada seorang murid dekatnya. Malam berikutnya, ia kembali bermimpi. Kali ini ia melihat benteng bonjol dari kejauhan, dan dari dalam benteng itu keluar cahaya yang menjulang ke langit. Ia melihat wajah-wajah para pejuang yang telah gugur, tersenyum kepadanya. Ia merasa bahwa perjuangan mereka telah diterima, dan bahwa waktunya untuk menyerahkan urusan kepada Allah sudah dekat. Mimpi-mimpi itu membuat Imam Bonjol semakin tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun menjelang perundingan. Bahkan ketika beberapa pengikutnya mencurigai niat Belanda dan menyarankan agar beliau tidak datang, Imam Bonjol hanya tersenyum dan berkata, "Jika ini adalah jalan yang Allah pilihkan, maka aku akan melaluinya dengan ridha." Perundingan itu berlangsung pada bulan Oktober tahun 1837. Imam Bonjol datang dengan niat damai, namun Belanda telah menyiapkan jebakan. Setelah pertemuan berlangsung, ia ditangkap dan dibawa ke Cianjur, lalu diasingkan ke Ambon, dan akhirnya ke Lota, Minahasa. Namun yang menarik, selama proses penangkapan itu, tidak ada perlawanan dari Imam Bonjol. Ia tetap tenang, bahkan sempat menenangkan para pengikutnya yang menangis. Ia berkata, "Jangan tangisi aku, karena aku tidak kalah. Aku hanya berpindah medan perjuangan." Bagi para murid dan pengikutnya, mimpi-mimpi itu menjadi bukti bahwa Imam Bonjol telah menerima isyarat dari Allah. Ia tidak tertipu, tidak pula terjebak. Ia hanya menjalani takdir dengan penuh keikhlasan. Dan dalam keikhlasan itulah, karomahnya terus hidup, bahkan setelah ia tidak lagi berada di tengah-tengah mereka. Benteng Bonjol bukan hanya simbol perlawanan fisik terhadap penjajahan, tetapi juga menjadi lambang keteguhan spiritual yang luar biasa. Selama lebih dari 6 bulan, benteng ini dikepung oleh pasukan Belanda yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Namun, benteng itu tidak runtuh. Ia bertahan, bukan hanya karena kekuatan batu dan tanah, tetapi karena kekuatan doa dan keyakinan yang mengalir dari dalamnya. Pada tahun 1833, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Minangkabau. Mereka membawa meriam, pasukan tambahan dari luar Sumatera, dan strategi pengepungan yang ketat. Benteng Bonjol menjadi target utama. Mereka berharap dengan merebut benteng itu, semangat kaum Padri akan runtuh. Namun yang mereka hadapi bukan hanya pasukan biasa, melainkan sekelompok pejuang yang dipimpin oleh seorang ulama yang hidupnya dipenuhi ibadah dan tawakal. Selama pengepungan, Imam Bonjol tidak pernah meninggalkan rutinitas ibadahnya. Ia tetap memimpin salat berjamaah, mengajar para santri, dan memimpin zikir bersama. Ia mengajarkan bahwa benteng yang sesungguhnya bukanlah dinding batu, tetapi hati yang berserah kepada Allah. Ia berkata, "Jika hati kita kokoh, maka tidak ada meriam yang bisa menghancurkannya." Pasukan Padri yang berada di dalam benteng mengikuti teladan beliau. Mereka menjaga wudhu, memperbanyak doa, dan saling menguatkan. Makanan mulai menipis, air mulai sulit, tetapi semangat mereka tidak padam. Mereka percaya bahwa selama Imam Bonjol masih berdiri dan berdoa, mereka tidak akan kalah. Beberapa kali Belanda mencoba menerobos benteng, namun selalu gagal. Ada yang mengatakan bahwa pasukan mereka tiba-tiba kehilangan arah. Ada pula yang merasa seperti melihat bayangan pasukan tambahan yang sebenarnya tidak ada. Kisah-kisah ini menyebar di kalangan rakyat, dan banyak yang percaya bahwa itu adalah bentuk perlindungan dari Allah melalui karomah Imam Bonjol. Akhirnya, setelah 6 bulan pengepungan, Belanda menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup.
Mereka lalu mengubah strategi, bukan dengan senjata, tetapi dengan tipu daya. Mereka mengundang Imam Bonjol untuk berunding di Palupu, dan di sanalah beliau akhirnya ditangkap. Namun benteng Bonjol telah mencatat sejarah. Ia tidak runtuh karena meriam, tetapi karena pengkhianatan. Bagi rakyat Bonjol, benteng itu tetap berdiri dalam hati mereka. Ia menjadi simbol bahwa selama ada iman, tidak ada kekuatan yang bisa mematahkan semangat. Dan Imam Bonjol, dengan ketenangan dan doanya, telah mengubah benteng itu menjadi tempat suci perjuangan, tempat di mana langit dan bumi seolah bersatu dalam zikir yang tak pernah putus. Dalam banyak pertempuran yang dijalani oleh pasukan Padri, ada satu kisah yang terus hidup dalam ingatan masyarakat Bonjol. Kisah ini terjadi pada suatu malam ketika pasukan Imam Bonjol harus bergerak cepat meninggalkan sebuah lembah karena posisi mereka telah diketahui oleh Belanda. Jalan yang harus mereka tempuh sangat gelap dan licin, melewati hutan lebat dan jurang yang curam. Tidak ada cahaya, tidak ada penunjuk arah, hanya suara alam dan ketegangan yang menyelimuti malam itu. Pasukan mulai ragu, mereka takut tersesat atau jatuh ke jurang. Imam Bonjol yang berada di barisan depan, berhenti sejenak dan memerintahkan semua orang untuk diam. Ia menundukkan kepala, berdoa dalam hati. Tak lama kemudian, terdengar suara yang lembut namun jelas, seperti suara seorang tua yang bijak, membisikkan arah jalan. Suara itu tidak berasal dari salah satu pasukan. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Namun suara itu terus memandu mereka, langkah demi langkah, hingga mereka berhasil keluar dari hutan dan mencapai tempat yang aman. Setelah mereka tiba di tempat tujuan, suara itu menghilang. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun semua orang yang ikut dalam perjalanan itu bersaksi bahwa mereka mendengar suara yang sama. Suara yang menenangkan, yang memberi petunjuk, dan yang membuat mereka merasa tidak sendiri. Imam Bonjol tidak membahas kejadian itu secara panjang lebar. Ia hanya berkata, jika kita berjalan dengan niat yang lurus dan hati yang bersih, maka Allah akan mengirimkan pertolongannya, bahkan dari arah yang tidak kita sangka. Ia mengajarkan bahwa dalam kegelapan sekalipun, cahaya bisa datang jika kita berserah diri sepenuhnya. Kisah ini menjadi salah satu bukti bahwa perjuangan kaum Padri tidak hanya ditopang oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kekuatan spiritual yang luar biasa. Banyak yang percaya bahwa suara itu adalah bentuk karomah, pertolongan dari Allah yang datang melalui perantara ruhani. Ada pula yang meyakini bahwa itu adalah suara dari para wali yang menjaga perjuangan Imam Bonjol dari alam yang tak terlihat. Hingga kini, kisah tentang suara gaib itu masih diceritakan oleh para orang tua di Bonjol. Mereka menyebutnya sebagai malam yang dipandu oleh langit. Sebuah malam di mana suara yang tak terlihat menjadi penunjuk jalan bagi para pejuang yang berjalan dalam keikhlasan. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau yang kental dengan nilai-nilai tasawuf, ada keyakinan bahwa para wali Allah tidak hanya berjuang di dunia lahir, tetapi juga memiliki hubungan ruhani yang kuat dengan sesama wali di seluruh penjuru Nusantara. Tuanku Imam Bonjol, sebagai seorang ulama tarekat yang mendalam dalam ilmu batin, diyakini memiliki hubungan ruhani dengan para wali lainnya, baik yang hidup sezaman maupun yang telah wafat. Kisah ini tidak tercatat dalam dokumen resmi kolonial, tetapi hidup dalam ingatan para mursyid tarekat dan para tua-tua adat yang menjaga warisan spiritual Minangkabau. Diceritakan bahwa dalam masa-masa sulit menjelang pengepungan besar oleh Belanda, Imam Bonjol sering menyendiri di surau kecilnya, berzikir dalam keheningan malam.
Dalam kesunyian itu, ia mengalami pertemuan ruhani yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang malam ketika Imam Bonjol bermunajat di Bukit Tajadi. Dalam zikir yang panjang, ia merasa seolah-olah jiwanya terangkat dan dibawa ke sebuah majelis cahaya. Di sana, ia melihat sosok-sosok berpakaian putih, duduk melingkar dalam keheningan yang penuh wibawa. Di antara mereka, ia mengenali wajah-wajah yang dikenal dalam sejarah spiritual Nusantara, para wali dari Jawa, Sulawesi, dan Aceh. Ada yang menyebut bahwa ia melihat Ruh Sunan Kalijaga, Syekh Yusuf Makassar, bahkan Syekh Abdurrauf Singkil. Dalam majelis itu, tidak ada suara, hanya getaran hati yang saling memahami. Imam Bonjol merasa bahwa ia tidak sendiri dalam perjuangannya. Ia merasa dikuatkan, seolah-olah para wali itu menyampaikan bahwa perjuangannya adalah bagian dari mata rantai panjang dakwah dan pembelaan terhadap kebenaran. Ketika ia kembali dari zikir itu, wajahnya bersinar, dan ia berkata kepada murid terdekatnya, "Kita tidak sendiri. Langit bersama kita." Kisah ini tidak dimaksudkan untuk mengkultuskan, tetapi untuk menunjukkan bahwa perjuangan Imam Bonjol tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga ruhaniyah. Ia tidak hanya melawan penjajahan dengan senjata, tetapi juga dengan kekuatan batin yang terhubung dengan jaringan spiritual para wali Allah. Dalam tradisi tarekat, pertemuan ruhani seperti ini disebut sebagai majelis gaib, dan hanya bisa dialami oleh mereka yang hatinya telah dibersihkan dari kepentingan dunia. Bagi masyarakat Bonjol, kisah ini menjadi penguat iman. Mereka percaya bahwa Imam Bonjol adalah bagian dari barisan para wali yang menjaga negeri ini dengan doa dan keteguhan. Dan karena itu, perjuangannya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia tetap hidup dalam zikir, dalam semangat, dan dalam keyakinan bahwa kebenaran selalu dijaga oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Pada bulan Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol menghadiri sebuah perundingan yang diadakan oleh pihak Belanda di Palupu. Perundingan itu tampak seperti upaya damai, namun ternyata hanyalah siasat untuk menangkapnya. Imam Bonjol datang dengan niat baik, membawa semangat perdamaian dan keikhlasan. Ia tahu bahwa situasi semakin sulit, dan rakyatnya telah banyak menderita karena perang yang panjang. Namun, begitu perundingan selesai, Belanda menunjukkan wajah aslinya. Imam Bonjol ditangkap tanpa perlawanan. Ia tidak melawan, tidak berteriak, tidak pula menunjukkan kemarahan. Ia hanya menunduk, lalu berkata kepada para pengikutnya yang menyaksikan kejadian itu, "Jangan tangisi aku. Ini bukan akhir, ini hanya awal dari perjalanan yang lain." Yang mengejutkan, bahkan dalam keadaan ditawan, wibawa Imam Bonjol tidak luntur. Para penjaga Belanda yang mengawalnya merasa segan. Mereka mencatat bahwa Imam Bonjol tetap tenang, tidak pernah mengeluh, dan selalu menjaga ibadahnya. Ia tetap bangun malam untuk salat tahajud, tetap membaca Al-Quran, dan tetap memberi nasihat kepada siapapun yang mendekat. Di Cianjur, tempat pengasingan pertamanya, masyarakat setempat mulai mengenalnya sebagai seorang ulama yang lembut dan bijaksana. Banyak yang datang diam-diam untuk meminta doa atau sekadar mendengarkan petuahnya. Bahkan beberapa pejabat Belanda yang awalnya memandangnya sebagai musuh, mulai menghormatinya karena akhlaknya yang mulia. Setelah beberapa waktu, ia dipindahkan ke Ambon, lalu ke Lota, Minahasa. Di tempat-tempat itu, karomahnya tetap terasa. Ada kisah tentang seorang anak yang sakit keras, lalu sembuh setelah didoakan oleh Imam Bonjol.
Ada pula cerita tentang hujan yang turun setelah beliau berdoa saat tanah Minahasa dilanda kekeringan. Semua itu tidak pernah beliau klaim sebagai keistimewaan pribadi. Ia selalu berkata, "Semua ini karena Allah. Aku hanya hamba yang lemah." Penangkapan Imam Bonjol tidak memadamkan cahaya perjuangannya. Justru dalam pengasingan, karomahnya semakin nyata. Ia tidak lagi memimpin pasukan, tetapi memimpin dengan keteladanan. Ia tidak lagi berada di medan perang, tetapi berada di medan sabar dan ridha. Dan dalam medan itulah, banyak orang yang justru melihat kebesaran jiwanya yang sesungguhnya. Setelah melalui perjalanan panjang dari Cianjur ke Ambon, akhirnya tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke tempat terakhir pengasingannya, sebuah desa kecil bernama Lota di Minahasa, Sulawesi Utara. Di tempat yang jauh dari tanah kelahirannya itu, Imam Bonjol menjalani sisa hidupnya dalam kesederhanaan. Ia tinggal di sebuah rumah kayu yang sederhana, dikelilingi oleh alam yang tenang dan masyarakat yang awalnya asing baginya. Namun, seperti di tempat-tempat sebelumnya, kehadiran Imam Bonjol membawa perubahan. Masyarakat Minahasa yang awalnya hanya mengenalnya sebagai tawanan Belanda, perlahan mulai melihat sosoknya yang sebenarnya. Ia tidak pernah menunjukkan kebencian, tidak pula menyimpan dendam. Ia tetap menjalani hidup sebagai seorang ulama, mengajar, menasihati, dan beribadah dengan khusyuk. Setiap pagi, ia duduk di beranda rumahnya, membaca Al-Quran dengan suara yang lembut. Anak-anak desa sering duduk diam di kejauhan, mendengarkan lantunan ayat-ayat itu. Beberapa orang tua mulai datang untuk bertanya tentang agama, dan Imam Bonjol menjawab dengan sabar. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi. Ia hanya menyampaikan dengan kasih sayang. Di Lota, karomahnya tetap terasa. Ada kisah tentang seorang anak yang sakit keras, lalu sembuh setelah Imam Bonjol mendoakannya. Ada pula cerita tentang hujan yang turun setelah beliau berdoa saat desa itu dilanda kekeringan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap kali beliau berdoa di malam hari, suasana desa menjadi lebih tenang, seolah-olah alam pun ikut bersujud. Imam Bonjol tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah karomah. Ia hanya berkata, jika kita berserah diri kepada Allah, maka Dia akan mengatur segalanya. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan, seolah-olah pengasingan itu bukan hukuman, tetapi tempat untuk menyempurnakan ibadah. Masyarakat Lota mulai mencintainya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang asing, tetapi sebagai guru dan orang tua. Bahkan setelah wafatnya, rumah tempat beliau tinggal dijaga dan dihormati. Makamnya menjadi tempat ziarah, bukan karena ia seorang pahlawan, tetapi karena ia seorang hamba yang hidup dalam keikhlasan. Hari-hari terakhir tuanku Imam Bonjol di Lota, Minahasa, diwarnai dengan ketenangan yang dalam dan suasana spiritual yang kian kuat. Meski usianya telah lanjut, sekitar 90 tahun, beliau tetap menjaga ibadahnya dengan disiplin. Ia bangun sebelum fajar, berwudu dengan air dingin pegunungan, lalu menunaikan salat malam dengan khusyuk. Suaranya yang lembut saat membaca Al-Quran menjadi penyejuk bagi siapapun yang mendengarnya. Masyarakat sekitar mulai menyadari bahwa mereka hidup berdampingan dengan seorang ulama besar. Anak-anak kecil sering duduk diam di bawah jendela rumahnya, hanya untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Para petani datang membawa hasil kebun sebagai tanda hormat. Bahkan beberapa tokoh lokal datang diam-diam untuk meminta nasihat atau sekadar memohon doa. Dalam masa tuanya, beberapa karomah kecil mulai terlihat.
Seorang ibu yang anaknya sakit keras datang memohon doa. Imam Bonjol hanya mengangkat tangan dan berdoa dalam diam. Beberapa hari kemudian, anak itu sembuh. Ada pula kisah tentang seorang pemuda yang tersesat di hutan, lalu bermimpi didatangi seorang tua berjubah putih yang menunjukkan jalan keluar. Ketika ia kembali ke desa dan melihat Imam Bonjol, ia menangis karena mengenali wajah yang sama seperti dalam mimpinya. Namun Imam Bonjol tidak pernah membicarakan hal-hal itu. Ia tetap rendah hati, tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Ia hanya berkata, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita hanya diminta untuk berserah dan bersabar. Menjelang wafatnya, Imam Bonjol semakin banyak berdiam diri. Ia lebih sering berzikir, lebih lama dalam sujud, dan lebih sedikit berbicara. Beberapa orang dekatnya mengatakan bahwa wajahnya tampak semakin bercahaya. Ia tidak tampak sakit, tetapi seolah-olah sedang bersiap untuk sebuah perjalanan panjang. Pada tanggal 6 November tahun 1864, Imam Bonjol wafat dalam keadaan tenang. Tidak ada tangisan keras, hanya keheningan yang dalam. Masyarakat Lota menguburkannya dengan penuh hormat. Mereka tidak hanya kehilangan seorang tamu, tetapi seorang guru, seorang wali, seorang cahaya yang pernah menerangi desa kecil mereka. Wafatnya Tuanku Imam Bonjol pada tanggal 6 November tahun 1864 bukanlah akhir dari kisahnya. Justru setelah kepergiannya, muncul berbagai tanda dan kisah yang diyakini sebagai isyarat dari langit. Masyarakat Lota, Minahasa, yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun, merasakan kehilangan yang dalam. Namun mereka juga menyaksikan hal-hal yang tidak biasa terjadi menjelang dan setelah wafatnya. Beberapa hari sebelum beliau wafat, suasana desa menjadi sangat tenang. Angin berhembus lembut, dan langit tampak lebih jernih dari biasanya. Seorang tua di desa itu bercerita bahwa malam sebelum Imam Bonjol wafat, ia bermimpi melihat cahaya putih yang turun dari langit dan menyelimuti rumah tempat beliau tinggal. Dalam mimpi itu, terdengar suara yang berkata, seorang kekasih Allah akan kembali kepadanya. Ketika Imam Bonjol wafat, tidak ada tangisan keras, tidak ada keributan. Hanya keheningan yang dalam. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah sedang tidur. Beberapa orang yang memandikan jenazahnya mengatakan bahwa tubuhnya tetap hangat dan ringan, seperti tidak kehilangan ruh. Bahkan kain kafan yang digunakan untuk membungkusnya mengeluarkan aroma harum yang tidak biasa. Setelah pemakamannya, beberapa warga desa mulai mengalami mimpi yang serupa. Mereka melihat Imam Bonjol tersenyum, duduk di taman yang indah, dikelilingi cahaya. Dalam mimpi itu, beliau tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan damai. Mimpi-mimpi itu membuat banyak orang merasa tenang, seolah-olah beliau ingin menyampaikan bahwa dirinya telah kembali kepada Tuhannya dengan ridha. Ada pula kisah tentang seorang pemuda yang sedang mengalami kegelisahan hidup. Ia bermimpi bertemu dengan seorang tua berjubah putih yang menasihatinya agar kembali kepada jalan yang benar. Ketika ia menceritakan mimpinya kepada orang tuanya, mereka menunjukkan gambar Imam Bonjol. Pemuda itu menangis, karena wajah dalam mimpinya sama persis dengan wajah itu. Bagi masyarakat Minahasa, Imam Bonjol bukan hanya seorang tahanan politik, tetapi seorang guru ruhani. Mereka menyebutnya sebagai orang suci yang datang dari barat. Bahkan hingga kini, makamnya di Lota tidak pernah sepi dari peziarah. Orang-orang datang bukan untuk meminta, tetapi untuk mengenang dan mendoakan. Mereka percaya bahwa ruh orang saleh tetap hidup, dan doanya tetap menembus langit.
Setelah wafatnya Tuanku Imam Bonjol pada tanggal 6 November tahun 1864, makam beliau di Lota, Minahasa, menjadi tempat yang tidak pernah sepi dari peziarah. Meskipun jauh dari kampung halamannya di Bonjol, Sumatera Barat, masyarakat dari berbagai penjuru datang untuk mengenang, mendoakan, dan merasakan ketenangan di tempat peristirahatan terakhir sang ulama pejuang. Makam itu sederhana, tidak ada bangunan megah, tidak pula hiasan berlebihan. Hanya sebuah nisan batu dan tanah yang dijaga dengan penuh hormat oleh masyarakat sekitar. Namun kesederhanaan itu justru memancarkan wibawa. Banyak yang datang bukan karena ingin melihat keajaiban, tetapi karena ingin merasakan kedamaian yang pernah terpancar dari sosok Imam Bonjol. Beberapa kisah spiritual mulai muncul dari para peziarah. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa hati mereka menjadi lebih tenang setelah berdoa di makam itu. Ada pula yang mengaku mendapat petunjuk dalam mimpi setelah berziarah. Seorang ibu dari Manado bercerita bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang tua berjubah putih yang menasihatinya untuk kembali kepada jalan yang benar. Ketika ia melihat gambar Imam Bonjol, ia menangis karena mengenali wajah yang sama seperti dalam mimpinya. Masyarakat Lota menjaga makam itu dengan penuh cinta. Mereka tidak memperlakukannya sebagai tempat keramat yang harus disembah, tetapi sebagai tempat yang mengingatkan mereka pada nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan perjuangan. Setiap tahun, terutama pada bulan November, masyarakat mengadakan doa bersama untuk mengenang wafatnya Imam Bonjol. Mereka membaca Al-Quran, bersalawat, dan mendoakan agar ruh beliau ditempatkan di sisi Allah bersama para wali dan syuhada. Pemerintah Indonesia pun mengakui jasa dan keteladanan Imam Bonjol. Pada tahun 1973, beliau secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk, jalan, universitas, bahkan uang kertas. Namun bagi masyarakat yang mengenalnya secara ruhani, penghargaan terbesar adalah ketika nama beliau disebut dalam doa-doa yang tulus dari hati yang bersih. Makam Imam Bonjol di Lota bukan hanya tempat peristirahatan, tetapi juga menjadi titik temu antara sejarah dan spiritualitas. Ia menjadi pengingat bahwa perjuangan sejati tidak pernah mati, dan bahwa karomah seorang hamba Allah bisa terus hidup dalam hati umat yang mencintainya. Warisan Tuanku Imam Bonjol tidak hanya tertinggal dalam bentuk makam, nama jalan, atau gambar pada uang kertas. Yang paling dalam dan paling abadi adalah warisan yang tak kasat mata, warisan ruhani, moral, dan keteladanan yang terus hidup dalam hati umat. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang pejuang, tetapi sebagai seorang guru kehidupan yang mengajarkan makna sabar, ikhlas, dan istiqomah dalam perjuangan. Di Minangkabau, nama Imam Bonjol disebut dalam banyak surau dan madrasah. Para guru agama mengajarkan bahwa beliau adalah contoh ulama yang tidak hanya pandai dalam ilmu, tetapi juga teguh dalam prinsip. Ia tidak tergoda oleh kekuasaan, tidak tunduk pada tekanan, dan tidak pernah menjual keyakinannya demi keselamatan pribadi. Ia memilih jalan yang sulit, tetapi mulia. Di Minahasa, tempat beliau diasingkan dan wafat, masyarakat masih mengenangnya dengan penuh hormat. Mereka tidak melihatnya sebagai orang luar, tetapi sebagai bagian dari sejarah mereka sendiri. Anak-anak sekolah diajak untuk mengenal siapa Imam Bonjol, bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai teladan moral. Bahkan beberapa keluarga di Lota memberi nama anak mereka dengan nama Bonjol sebagai bentuk penghormatan.
Warisan ruhani Imam Bonjol juga hidup dalam bentuk semangat perjuangan yang bersih. Ia mengajarkan bahwa melawan kezaliman tidak harus dengan kebencian, tetapi dengan keteguhan dan doa. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah pasukan, tetapi pada kekuatan hati yang yakin kepada Allah. Dan ia membuktikan bahwa seorang ulama bisa menjadi benteng terakhir umat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengorbanan. Banyak ulama dan tokoh tarekat di Sumatera Barat yang meyakini bahwa ruh perjuangan Imam Bonjol masih hidup dan menyinari generasi setelahnya. Dalam majelis-majelis zikir, nama beliau disebut dengan penuh hormat. Dalam doa-doa malam, perjuangannya dikenang sebagai bagian dari mata rantai dakwah yang tak terputus. Dan dalam hati umat, beliau tetap hadir sebagai cahaya yang menuntun di tengah gelapnya zaman. Warisan ini tidak bisa diukur dengan angka, tidak bisa dicatat dalam statistik. Ia hidup dalam diam, dalam bisikan hati, dalam semangat yang menyala ketika seseorang berdiri menegakkan kebenaran meski sendirian. Dan karena itu, karomah Imam Bonjol yang paling agung bukanlah hujan yang turun atau kabut yang menyelimuti, tetapi hati-hati yang tetap teguh karena terinspirasi oleh keteladanannya. Setelah wafatnya tuanku Imam Bonjol, kisah tentang dirinya tidak berhenti di makam. Justru dalam keheningan setelah kepergiannya, banyak orang mulai mengalami mimpi-mimpi yang diyakini sebagai bentuk kehadiran ruhani beliau. Mimpi-mimpi itu datang kepada orang-orang yang tidak saling mengenal, dari tempat yang berbeda, namun dengan gambaran yang serupa, seorang tua berjubah putih, wajahnya bersinar, dan kata-katanya menenangkan. Di Minahasa, seorang petani tua pernah bercerita bahwa ia bermimpi bertemu dengan Imam Bonjol di sebuah taman yang luas. Dalam mimpi itu, Imam Bonjol duduk di bawah pohon rindang, tersenyum, dan berkata, "Teruskan kebaikan, jangan berhenti hanya karena aku telah tiada." Petani itu terbangun dengan air mata, dan sejak saat itu, ia menjadi lebih rajin beribadah dan membantu sesama. Di Sumatera Barat, seorang pemuda yang sedang gelisah karena kehilangan arah hidup bermimpi berada di sebuah surau tua. Di sana, ia melihat seorang ulama yang sedang membaca Al-Quran. Ketika pemuda itu mendekat, ulama itu menoleh dan berkata, "Kembali kepada jalan yang lurus, karena Allah tidak pernah jauh." Ketika ia menceritakan mimpinya kepada seorang guru, sang guru menunjukkan gambar Imam Bonjol. Pemuda itu terdiam, karena wajah dalam mimpinya sama persis. Mimpi-mimpi seperti ini tidak dianggap sebagai hal yang luar biasa dalam tradisi Islam Nusantara. Dalam ajaran tasawuf, para wali yang telah wafat tetap bisa hadir dalam mimpi orang-orang yang hatinya terbuka. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membimbing, menguatkan, dan mengingatkan. Dan Imam Bonjol, sebagai seorang ulama yang hidup dalam keikhlasan, diyakini oleh banyak orang sebagai salah satu dari mereka. Bahkan ada kisah tentang seorang guru ngaji di daerah pesisir yang bermimpi didatangi Imam Bonjol. Dalam mimpi itu, beliau berkata, "Jangan biarkan anak-anak lupa pada sejarah. Ajarkan mereka tentang iman dan perjuangan." Sejak saat itu, sang guru mulai mengajarkan kisah-kisah perjuangan Imam Bonjol kepada murid-muridnya, bukan sebagai cerita perang, tetapi sebagai pelajaran hidup. Mimpi-mimpi ini menjadi bagian dari warisan ruhani yang tak tertulis. Ia tidak bisa dibuktikan dengan dokumen, tetapi hidup dalam hati dan pengalaman orang-orang yang mengalaminya. Dan karena itu, karomah Imam Bonjol tidak berhenti di medan perang atau di pengasingan. Ia terus hadir, menyapa dalam diam,
membimbing dalam tidur, dan menguatkan dalam doa. Perjalanan hidup Tuanku Imam Bonjol adalah kisah tentang keberanian yang lahir dari keimanan, tentang perjuangan yang dibimbing oleh doa, dan tentang karomah yang tumbuh dari keikhlasan. Ia bukan hanya seorang pemimpin perang, tetapi seorang pemimpin ruhani. Ia tidak hanya membangun benteng dari tanah dan batu, tetapi juga membangun benteng dalam hati umat, benteng yang terbuat dari keyakinan, kesabaran, dan cinta kepada Allah. Dari lembah Bonjol hingga pengasingan di Lota, dari medan perang hingga mimpi-mimpi umat yang merindukannya, Imam Bonjol telah meninggalkan jejak yang tak terhapus oleh waktu. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari jumlah pasukan atau senjata, tetapi dari hati yang bersih dan doa yang tulus. Ia membuktikan bahwa seorang ulama bisa menjadi cahaya dalam gelapnya penjajahan, dan bahwa karomah bukanlah tujuan, melainkan buah dari ketundukan total kepada Sang Pencipta. Kini, lebih dari 1 abad setelah kepergiannya, nama Imam Bonjol tetap hidup. Ia disebut dalam pelajaran sejarah, dikenang dalam doa-doa, dan hadir dalam hati mereka yang mencari keteladanan. Ia adalah bukti bahwa perjuangan yang dilandasi iman tidak akan pernah sia-sia, dan bahwa seorang hamba yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah akan dijaga, ditinggikan, dan dikenang, bukan karena kekuatannya, tetapi karena keikhlasannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dalam setiap langkah hidup, kita selalu punya pilihan, berjalan dengan ego, atau berjalan dengan iman. Imam Bonjol telah memilih jalan iman, dan dari jalan itulah lahir cahaya yang tak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.